Hai geng sehat, nama saya Dr. Edwin Taniaha, SPKK. Saya berpraktek di Iora Dermatologi Klinik dan di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Jadi, orang Indonesia ini banyak sekali yang selalu tergiur oleh produk ataupun perawatan pemutih kulit, terutama untuk kulit wajah. Namun, hati-hati ya akan efek sampingnya bila penggunaan produk pemutih kulit tanpa pengawasan dokter. Nah, bahayanya apa aja sih? Namun, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya ya. Jadi, setiap pasien atau setiap orang itu memiliki harapan untuk kulit yang lebih cerah. Namun, tingkat kecerahan setiap orang itu dapat berbeda-beda, bervariasi tergantung dari kondisi awalnya. Dan biasanya patokan kita, dokter kulit, adalah bokong. Mungkin karena bokong itu bagian tubuh yang lebih jarang kena sinar matahari. Jadi setiap individu itu berhak untuk mencerahkan atau memutihkan kulitnya. Dan untuk seberapa jauh, setiap orang itu memiliki batas maksimal. Dan biasanya kita kendalikan tingkat keputihan si individu tergantung dengan ingredients yang kita pakai. Jadi untuk prosedur pemutihan kulit atau pencerahan kulit yang aman, biasanya kita menggunakan krim-krim pencerah ataupun krim pemutih. Namun harus diawasi oleh dokter. Selain itu, kita juga dapat menggunakan treatment seperti peeling, seperti laser, seperti microdermabrasi, skin booster, supaya kulit kita ini lebih sehat dan bercahaya. Jadi, bila kita menggunakan krim-krim atau produk perawatan kulit tanpa pengawasan dokter, maka kita tidak dapat tahu kira-kira efek samping dari krim tersebut apa. Dan bila kita mau beli sesuatu di on the counter, pastikan dia memiliki izin dari Badan POM, sehingga resiko kita dapat diminimalkan. Bahaya yang seringkali kita perhatikan atau kita concernkan itu yang pertama, dia itu dapat menimbulkan urat-urat tambah banyak. Kemudian dia itu dapat menimbulkan kayak stretch mark dan kita bisa numbuh bulu. Selain itu yang paling parah, kita dapat malah muncul bercak kehitaman atau bercak kebiruan yang kita sebut dengan ochronosis. Jadi bahan kimia yang tidak disarankan dalam pemutih wajah itu adalah yang pertama kandungan steroid yang tinggi. Kemudian bahan-bahan yang mengandung merkuri atau timbal ataupun logam lainnya. Jadi penggunaan steroid untuk kulit wajah ini tergantung dari kondisi si pasien seperti apa. Bila pasien itu sudah banyak yang merah-merah, kulitnya terlalu tipis, maka kita tidak merekomendasikan penggunaan steroid. Namun, bila si pasien itu kulitnya kusam sekali atau fleknya parah sekali, maka kita dapat kombinasikan dengan steroid, namun dalam jumlah yang terbatas. Untuk bahan-bahan alami yang memutihkan wajah, biasanya kita dapat menggunakan sesuatu yang ditelan, yang banyak mengandung vitamin C-nya. Misalkan dari konsumsi buah-buahan seperti jeruk, guava, ataupun kita konsumsi seperti tomat, itu cukup membantu dari dalam. Namun untuk bahan-bahan alami yang langsung dioleskan ke kulit kita, itu kita tidak sarankan.
Kenapa kita tidak menyarankan bahan-bahan alami seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan langsung ke kulit kita? Karena kulit kita ini memiliki barrier kulit, perlindungan kulit. Sehingga untuk masuk dan berefek di kulit kita itu membutuhkan suatu zat atau ingredients lain yang sudah diproses secara sempurna. Sedangkan yang kita tahu seperti buah-buahan itu sendiri ataupun sayur-sayuran itu benar-benar dia belum diproses. Sehingga dikhawatirkan efeknya juga minimal sekali. Kulit putih belum berarti itu pasti sehat. Kulit sehat itu adalah kulit yang cerah, kulitnya bersih, nggak ada noda, nggak ada peradangan kulit, nyaman, tidak ada rasa gatal, dan dia harusnya supple atau dia harusnya kenyal. Itu yang kita sebut dengan kulit yang sehat. Supaya kulit kita ini sehat, kulit kita ini bercahaya tanpa menggunakan produk pemutih, kita harus memastikan kita penggunaan sunscreennya harus tepat. Yang kedua, kita tidak merokok, kemudian konsumsi-konsumsi yang manis-manis, yang tinggi kafein kita batasi. Jangan lupa juga dengan pola tidur kita juga harus tepat, nggak boleh bergadang. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan produk-produk seperti masker pencerah, krim-krim pencerah yang bermanfaat untuk kulit kita. Untuk wajah biasanya kita rekomendasikan SPF-nya SPF 30-35 supaya dia tidak terlalu berminyak. Namun, untuk area-area lain seperti leher, seperti lengan, seperti di badan, kita dapat menggunakan SPF yang lebih tinggi, seperti SPF 50 atau yang lebih. Dan kita harus memastikan bahwa sekali oles, sunscreen itu hanya dapat bertahan sekitar 3 jam saja. Setelah itu, kemampuannya akan menurun. Dan bila kita masih kena matahari setelah 3 jam, pastikan kita harus reapply lagi. Dan yang kebanyakan orang sering salah, mereka itu saat renang, keringetan, olahraga, sunscreen itu hanya dapat bertahan sekitar 30 menit. Dan untuk ruangan yang ada jendela di sebelahnya, dan ruangan itu masih terang tanpa ada lampu, artinya kita tetap terkena dengan sinar matahari. Itu juga sama seperti halnya di mobil. Jadi bila masih pagi atau masih sore atau masih siang, pastikan menggunakan sunscreen. Kulit setiap individu memang bisa dicerahkan, namun bergantung dari kondisi awal si kulit. Karena perbedaan ras itu juga mempengaruhi tingkat pencerahan atau tingkat putihnya si pasien. Biasanya kita bilang ke pasien, kita dapat mencerahkan kulitnya atau memutihkan kulitnya sekitar area tubuh yang jarang atau tidak pernah kena matahari. Biasanya patokan para dokter kulit biasanya adalah bokong, karena bokong itu area yang jarang terpapar sama sinar matahari. Nah, gimana tentang penjelasan saya seputar permasalahan kulit tadi? Kalau suka, bisa di-like, komen, dan share ya ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.